banyak atau ngabisin uang. Karena motifnya uang, itu yang dinamakan kalau saya orang Minang menumpang perahu ke hilir. Perahu itu mau ke hilir juga, saya mau ke hilir numpang. Nah di sini kan dapat duit. Inilah semuanya tuh, semua di kepala pejabat-pejabat kita ini hasil penelitian saya, pengamatan, semua motifnya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan Bang Asrul Harun di sini. Iya. Selaku ahli hukum di bidang kenotariatan ya, Bang. Kebetulan saya memang pelajarin kenotariatan, memang tamat notaris. Nah, lebih mengetahui hukum tentang pertanahan daripada orang yang bukan kenotariatan. Oh iya. Jadi di sini saya penasaran nih terkait dengan program food estate yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang sudah 2 tahun berjalan namun mangkrak di sini sebagai antisipasi program untuk mengantisipasi krisis pangan ya pada saat itu. Namun ini sudah banyak menuai protes gitu ya dari berbagai kalangan, juga bahkan dari partai PDI sendiri itu juga mempertanyakan soal ini. Ya, jadi saya ingin tahu pandangan Bang Asrul nih mengenai food estate ini kan sudah berjalan 2 tahun namun mangkrak nih Bang. Nah sebelumnya juga kan di era sebelum rezim ini sudah berjalan juga program food estate ini. Namun perbandingannya dari yang dulu, era dulu dengan era sekarang ini, nah menurut Bang Asrul bagaimana gitu dari segi perencanaannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini sangat-sangat senang ditanyakan kepada saya. Saya sebagai orang Minang hidupnya berfilsafat. Ada filsafat orang Minang yang mengatakan, yaitu kita belajar dari kesalahan. Pengalaman itu adalah guru besar. Yang paling berharga. Oleh karena itu, yang menciptakan waktu Orde Baru 1 juta hektar lahan real estate yang dibuat oleh Pak Presiden kita Soeharto, yang menunjuk ketua pelaksananya Bob Hasan dan sekretarisnya Insinyur Suparmono. Saya kenal dengan Bob Hasan, pernah berbicara tentang hal 1 juta hektar. Sama Suparmono saya pernah berbicara, dia backgroundnya adalah insinyur listrik dari ITB. Jadi kembali kepada filsafat, menempatkan orang itu tidak pada tempatnya. Satu itu dulu ya awalnya ya. Dan kajiannya itu tidak komprehensif, tidak sesuai dengan ilmu ekonomi. Nah, gimana tuh dari ketidaksesuaian itu berdampak kemudian? Akhirnya gagal, proyek itu gagal. Gagal. Saya bilang sama Pak Bob, lagi makan di area duta. Pak Bob ditunjuk sebagai ketua oleh Pak Arto sebagai ketua pelaksana 1 juta hektar lahan gambut dijadikan real estate untuk menanggulangi anak bangsa kita di Indonesia. Tapi saat itu belum sampai ke krisis pangan ya? Belum. Karena berpikir sudah jauh, udah bagus. Pikirnya Pak Arto ini itu sudah jauh. Kalau orang mengatakan bahasa Belanda for the toekomst. Kalau bahasa Jermannya for the Zukunft. Kalau istilahnya bahasa hukumnya das sollen akan. Tapi pasti jadi. Kalau das sein kan nyata sekarang. Kalau das sollen akan. Nah, jadi itu bagus, pemikiran itu bagus, tapi tidak tepat
tidak dibawakan ahli-ahli ekonomi dan ahli daripada pertanian. Pada saat itu Pak Bob Hasan membidangi. Wah, dialah orang pelaksana ekonomi Pak Harto. Siapa nggak kenal Bob Hasan? Ya, tapi kemudian dia kayu lapis. Memegang persoalan pertanian ya? Tidak, dia memegang yang 1 juta hektar ini. Ditunjuk sebagai pelaksana. Sekretarisnya Insinyur Suparmono. Tapi lahan itu untuk dipergunakan? Untuk real estate. Antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah atau Selatan, nggak salah saya. Pada saat itu. Kan ada polisi yang pernah juga terlibat korupsi. Yang pacaran sama si Angelina Sonda, akhirnya terlibat dia korupsi, diperiksa. Jadi itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Sesuatu itu kan dulu kan dipikir dan direncanakan. Itu ajaran Islam. Pikir dulu, direncanakan, itu dipikir. Cocok atau tidak, masuk di akal kita atau tidak. Itu yang tidak dipakai. Jadi dipakai banyak terkejut. Terkejut itu ilmu kodok. Kalau kodok terkejut melompat. Kalau kita terkejut, kita astagfirullah. Istighfar. Jadi itu tidak punya konsep dasar dari masalah ekonomi. Di ekonomi itu saya belajar di kelas 1 SMA pengantar ekonomi di tahun 62. 61 atau 62. 65 ya. Apa dasarnya? Pertama kita belajar itu apa? Prinsip ekonomi. Iya. Mungkin tahu prinsip ekonomi. Iya. Mencari keuntungan sebesar-besarnya ya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Mesti tahu juga hukum Goshen. Di mana hukum Goshen itu tidak berlaku. Nah, banyak nggak tahu. Itu prinsip dasar. Kedua, bagi-bagi risiko. Nah, ini nggak dipelajarin ya. Ini 1 juta hektar di Kalimantan Barat dan Tengah atau Selatan dibuat real estate 1 juta. Kalau 1 juta itu berapa? 10 miliar. Terpusat di sana semua ya? Terpusat. Itu kan nggak bagi-bagi risiko. Itu sangat besar, risiko sangat tinggi. Yang dinamakan istilah kerennya high risk, risiko tinggi. Jadi gimana dong Bang? Seolah-olah yang rezim dulu dan sekarang juga kurang lebih gagal begitu? Ya gagal lah, karena gagal. Gagal itu gagal. Tapi pelajarannya apa yang mestinya diambil dari rezim dulu itu yang harusnya diperbaiki di rezim sekarang supaya tidak terulang gitu? Itulah harus dibagi-bagi risiko itu. Ini motivasinya semuanya duit. Kalau saya pelajarin ujung-ujungnya duit. Proyek katanya. Nanti menyangkut kepada PSN, proyek strategi nasional. Itu proyek. Ada duitnya enggak? Kalau bahasa saya waktu kita muda-mudanya zaman Orde Baru, ada angkanya enggak? Ada ujungnya enggak? Jadi buntutnya bukan kesadaran berbangsa bernegara, buntutnya duit. Nah, ini kan terkait duit nih Bang ya. Iya. Jadi disebutkan juga sama pejabat Kementan gitu. Untuk mangkraknya 600 hektar kebun singkong ini dikatakan bahwa bahwa ketiadaan anggaran lah dan regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis gitu. Penyebabnya gitu. Jadi kalau menurut Abang gimana ya? Di sini aja kan kalau anggaran udah nggak ada, seolah kan memang tidak matang ya, sangat. Ini yang nggak dipikir, kepalanya nggak dipikir, otaknya ditaruh di mana? Sebelum kita bekerja, ada sebagai seorang saya Islam, pikir gunakan akal. Kalau bahasa Islamnya, al-fala ta'qilun. Al-fala ta'qilun. Nah, pikir gunakan akal. Karena dia tidak berpikir emosional, hanya uang. Kalau saya, sungguh dulu. Ini berguna untuk orang banyak atau ngabisin uang? Karena motifnya uang, itu yang dinamakan kalau saya orang Minang, menumpang perahu ke hilir. Perahu itu mau ke hilir juga. Saya mau ke hilir, numpang.
Nah, di sini kan dapat duit. Inilah semuanya tuh, semua di kepala pejabat-pejabat kita ini hasil penelitian saya, pengamatan, semua motifnya uang. Nah, jadi kalau menurut Abang nih, Ya. ada dong ya saran untuk menyikapi mangkraknya Menyikap, estate ini. Iya. ini dikaji ulang yang sudah mengurangi risiko, yang sudah itu untuk di mana? Harus di tiap 38 provinsi kita di Indonesia nih. Setiap Merata. provinsi punya real estate, food. Meratakan resikonya juga ya. Ya, kan bagi-bagi risiko. Iya. Itu pelajaran saya, risiko itu harus dibagi-bagi. Berarti nggak bisa terpusat di satu wilayah Oh, mana bisa. secara besar langsung. Nggak gitu. bisa, nggak bisa. Kita terdiri pulau-pulau, lautan, penduduk bertebar sana kemari. Biaya ongkosnya aja sudah mahal. Apalagi kalau datang hama wareng, musibah alam, banjir, hancur lagi panen. Ya kan di sana juga banjir ya, di Kalimantan Tengah itu Ya, kan itulah. masalahannya. Orang mau meniaya kita saja lagi panen, kita ini disebar aja hama, habis semuanya. Hancur nggak? Nah, inilah yang nggak dipakai. Kita 38 terdiri berapa provinsi di mana perlu bagi risiko. Sebab untuk mengisi yang mana surplus, mengisi yang minus. Kan itu tujuannya. Kok satu pusat belajar ekonomi di mana? Panggil profesor, saya bisa berdebat sama dia. Ahli ekonomi. Ada nggak ahli ekonomi dilibatkan? Itu harus ahli ekonomi, ahli tanah. Cocok nggak tanahnya ini? Periksa di IPB. Jangan asal comot tunjuk saja. Emangnya lu siapa? Tapi mungkin sudah ada kajian juga sebelumnya, Bang. Kalau ada kajian nggak begini, kajian tanah apa sudah ada, kajian ekonominya sudah ada. Kan itu kajian ekonomi, kajian tanah, ahli IPB-nya udah periksa nggak tuh tanah? Iya. Ini hanya untuk mengambil keuntungan, ambil kayunya. Kalau saya kira kayunya ditebang, kayunya dijual, dikasih. Berapa kayu yang banyak di sana? Berapa ratus kubik, ribuan kubik. Akhirnya bukan untung malah rugi ya, jadinya kalau dengan 2 Menyusah. tahun Ya begini. inilah kalau pemimpin. Anggaran tidak ada. Pemimpin yang tidak punya sekolah, yang tidak punya ijazah, dan lingkungan yang duduk sini di pemimpin negara ini tidak punya berpikir, maunya emosionalnya, motifnya hanya uang. Berarti mungkin butuh bantuan sumbang pikiran dari Harusnya libatkan ahli ekonomi lebih UI. banyak mendengar, begitu kan ya. Kita kan diberi 2 telinga itu untuk lebih banyak mendengar. Ya, mendengar kita harus berpikir. Iya. Berpikir kita cernakan. Iya kan? Jadi kalau pandai bisa diatur orang cerdik. Orang cerdik belum tentu bisa diatur orang pandai. Pandai. Ya, pandai bisa dipelajarin. Panggil dong ekonomi UI yang senior yang mana. Kalau Bisa sama Bang Asrul juga ya? Bisa. bisa kalau saya dipanggil, saya memberikan sumbangan. Iya, Sumbangan saya ya. karena cinta di negeri inilah saya pulang. Yang dulunya saya di Belanda, dikasihkan fasilitas, dikasih kerja, dikasih rumah, saya nggak mau. Sorry, saya bilang. Kenapa? Saya lebih cinta pulang ke negeri saya. Ini surga, Indonesia ini benar-benar surga kalau orang sudah pernah tinggal di Eropa. Iya. Ini yang jadi incaran orang Indonesia ini. Negeri surga. Itu betul. Iya. Iya, makanya seolah jadi kembang desa yang rebutan ya. Kalau Indonesia itu dari sejak zaman dulu ya. Oh iya, dari zaman dulu subur di sini enak. Nggak ada 4 musimnya kita Berarti sini. semestinya kalau memang kajiannya bagus, harusnya lahan gambut pun bisa berhasil ya. Bisa berhasil. Ya. Dengan segala teknologi penemuannya. Lihat aja padang pasir. Oleh orang Israel. Lihat itu di Sudan. Di Afrika. Kenapa? Teknologi orang Israel bisa berhasil. Apalagi tanah kita bersih. Tanah kita subur. Berarti kalau sudah begini ya, gimana Bang mestinya? Yang sudah Gagal. jangan dilanjutkan, kurang risiko. Apalagi saya membaca tadi
di media sosial 18 triliun yang sudah habis. Gila nggak? Untuk proyek ini 18 triliun. Kok nggak belajar dari Pak Harto dulu? Pengalaman kegagalan Pak Harto. Kok ini yang ditiru? Justru lebih besar lagi ya? Lebih besar. Gila ini saya pikir 18 triliun. Katanya, saya sini nggak tahu. Apa iya atau benar, saya nggak. Tunjukin, buktikan. Nah, itu uang siapa? Itu kan uang kamu, uang saya, kita uang keluarga rakyat Indonesia. Di pesta porakan. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran yang berharga ya. Wah, sangat berharga. Apalagi udah mau berakhir kan masa rejim. Ya itulah, ini mau berakhir. Pertanggung jawabannya bagaimana? Ya nanti kita minta pertanggung jawab dia. Seperti pertanggung jawab Soekarno juga dulu. Iya. Mana pertanggung jawabnya? Ditolak pertanggung jawab. Pak Habibie ditolak juga pertanggung jawabnya. Maka nggak bisa dia jadi presiden lagi. Pak Habibie, Legowo, mundur. Nggak mau mencalonkan diri. Tidak mau cawe-cawe lagi. Itulah jadi orang. Kalau kita mau jadi orang yang konsisten, konsekuen untuk mendidik bangsa, harus seperti itu. Jangan memaksakan diri. Apalagi ada rekayasa 82% suka, senang, puas dengan Pak Jokowi. Gila atau gimana ini orang? Saya pikir, bagaimana cara hitungannya? Iya. Saya kan nggak masuk di akal saya. Nah, gini Bang, kan food estate sudah gagal ya. Mudah-mudahan mereka sendiri bisa mencari solusinya dan mengerjakan solusi itu supaya tidak terlanjur terlalu dalam. Iya, terlalu dalam kerugiannya. Kerugiannya. Kan? Kalau bisa malah dikembalikan supaya setidaknya balik modal gitu ya Bang. Iyalah. Kalau masih bisa. Ya, barang sudah ditebas, sudah di-clearing. Nah, apa kira? Undanglah ahli IPB, tanahnya bagaimana? Cocok apa di sini? Iya. Nah, jadi ini teringat lagi nih permasalahan tanah ya. Iya. Kita beralih ke Rempang nih. Iya. Yang masih hangat kan kemarin-kemarin Pak Menteri Bahlil Lahadalia kembali mengunjungi Rempang. Ya. Ini masih terkait soal agraria juga kan. Iya. Pasti